Halo sahabat Milan Hidrofarm, kali ini saya akan coba menunjukkan hasil dari pembibitan pada hari Jumat kemarin ya teman-teman. Nampak dua nampan ini yang kita tata kemarin. Jadi inilah kondisi nampan sebelum terisi bibit. Nampak terlihat di sebelah kanan busanya sudah jelek teman-teman, berbeda dengan busa yang sebelah kiri. Jadi nampak hasil dari pembibitan kemarin itu hasilnya seperti ini teman-teman. Cuman waktu pembibitan saya tidak menunjukkan karena kondisinya pada malam hari pembibitan saya. Jadi cahaya kurang mendukung ya teman-teman. Jadi nampak seperti ini hasilnya. Ini sudah saya keluarkan pada hari Minggu ya teman-teman. Jadi seperti ini bibitnya. Jadi yang saya praktekkan kemarin contohnya adalah menggunakan dua nampan ini ya teman-teman. Dua nampan berwarna biru dan berwarna merah. Dan untuk yang lainnya sebenarnya ada, cuman tidak saya videokan ya kemarin teman-teman ya, karena terlalu banyak nantinya. Saya cukup mempraktekkan dua nampan yang berbeda. Jadi nampan yang busanya sudah jelek, busa yang sudah pernah terpakai, dan busa yang masih benar-benar bagus. Jadi busa yang belum pernah terpakai tidak saya buang ya teman-teman ya. Biasanya setiap busa-busa yang tidak terpakai selalu saya kumpulkan. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi untuk hasil sproutnya dia kalau yang busa jelek ini sekitar 75% ya teman-teman ya. Jadi lumayan. Jadi daripada busa ini terbuang sia-sia, kita harus menggunakan media baru kan sayang. Ini masih bisa dipakai. Dan untuk busa yang baru teman-teman, untuk hasilnya sekitar 95% ya teman-teman. Jadi hasilnya benar-benar sempurna kalau buat saya. Yang tidak pecah paling sekitaran 10 bijian lah. Jadi mungkin bisa saya hitung di sini ya teman-teman ya. Sangat sedikit sekali. Dan untuk yang lain pun yang sama ya teman-teman. Busa yang baru, ini busa yang baru semua. Terlihat dari warnanya ya teman-teman, busanya berbeda dengan busa yang berwarna biru ini, nampan yang berwarna biru. Dan untuk hasil pun sama. Dia sekitar yang jelas 80% ke atas ya teman-teman ya hasil sproutnya. Jadi untuk hasil sama bagusnya. Jadi emang untuk kualitas sprout dia lebih bagus dari yang busa yang belum pernah terpakai. Cuman kalau untuk busa yang sudah terpakai tidak dibuang ya teman-teman ya, sayang. Untuk meminimalisir budget kita ya teman-teman, daripada terbuang sia-sia mending kita pakai ulang seperti itu teman-teman. Dan mungkin di sini teman-teman melihat dari sisi daunnya dia ada yang sedikit berwarna kuning. Ini tidak bermasalah ya teman-teman. Karena dari sebelah sini pun dia sama, ada yang berwarna kuning walaupun menggunakan nampan yang berwarna baru, nampan yang baru ya teman-teman. Jadi tidak bermasalah selama dia nanti berpindah ke meja permajaan ini, nanti dia akan berubah. Jadi di sini sama ya teman-teman ya. Di sini nampak terlihat yang bagian di sebelah kanan saya, sebelah tangan kanan saya ini menggunakan busa yang sudah terpakai teman-teman. Cuman mungkin kondisinya sudah tertutup. Cuman kalau misalnya teman-teman bisa sedikit memperhatikan, saya coba buka, warna busanya berwarna hitam. Sedangkan yang sebelah sini masih berwarna biru ya teman-teman ya. Nampak terlihat busanya masih berwarna biru. Padahal kan di sini tuh umurnya sama ya teman-teman. Umurnya dia sama. Jadi dua baris talang ini sampai ke depan itu umurnya sama ya teman-teman. Karena saya setiap kali semai biasanya menggunakan dua nampan ya teman-teman ya untuk pembibitan setiap minggunya. Dan ini untuk buat minggu depan. Nanti bibit yang sebelah sini dia bergabung dengan bibit yang baru saya semai ini ya teman-teman ya. Mungkin sekitar 2 harian lagi baru ini akan saya pindahkan ke talang sini. Jadi inilah kondisinya ya teman-teman ya. Ini yang berumur sekitar 1,5 minggu ya teman-teman. Oke, seperti inilah kondisinya. Jadi ini busa yang di sebelah kanan. Ini busa yang jelek teman-teman, busa yang jelek, busa yang sudah pernah terpakai. Dari warna busanya sebenarnya agak terlihat ya teman-teman ya. Dia warnanya agak sedikit hitam, sedangkan yang sebelah sini dia masih berwarna biru. Terlihat ya teman-teman ya. Jadi dia masih agak berwarna biru. Kalau yang bagian sebelah sini dia gelap. Oke teman-teman. Nah kalau yang bagian sebelah sini dia masih agak berwarna biru. Agak terlihat dia masih agak sedikit kelihatan biru-biru bersihnya. Sama. Ini umurnya sama ya teman-teman ya. Jadi setiap kali pembibitan saya selalu menggunakan 2 talang. Dan ini untuk minggu depan teman-teman ya. Jadi untuk perpindahan dari bibit yang
ada di nampan ini buat naik ke atas seperti itu. Nanti untuk video-video selanjutnya saya akan coba tunjukkan sedetail mungkin ya teman-teman ya, secara bertahap bagaimana dari proses saya pemindahan dan standarnya seperti apa dari instalasi kita untuk memindahkan dari bibit-bibit ini supaya hasilnya nanti untuk rotasi tanamnya berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Cuman semuanya bertahap ya teman-teman. Jadi tunggu untuk video-video saya selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, demikian hasil dari pembibitan saya yang tutorial kemarin. Dan untuk hasil untuk nampan yang jelek, yang try untuk busa yang sudah terpakai dan busa yang belum pernah terpakai, hasilnya emang berbeda ya teman-teman ya. Dia hasilnya sekitar 75% menurut versi saya. Dan busa yang pernah terpakai dia saya nilai 95% untuk hasil sprout. Sama ya teman-teman ya. Buat yang lainnya juga sama. Ya hasilnya juga bagus. Dan yang ini memang sedikit kurang bagus, cuman saya tidak membuang busa-busa ini ya teman-teman, karena selama busa itu masih bisa dipakai, kenapa tidak kita harus memakai busa yang baru. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dapat terlihat di sini busa-busa yang lama saya kumpulkan di sini ya teman-teman buat bibitan minggu depan. Jadi saya tidak ada yang saya buang teman-teman. Selama masih bisa kita pakai, kenapa harus kita buang? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi inilah penampakan dari meja permajaan saya ya teman-teman. Dan ini masih belum kondisi maksimal ya teman-teman, karena dia baru pindah. Jadi kondisinya masih beradaptasi dengan kondisi pipa ini ya teman-teman. Karena umurnya di sini dia masih sekitaran 2 minggu. Jadi baru pindah dari talang pindah ke meja permajaan. Jadi prinsip dari tanaman itu sendiri ya teman-teman, kalau dia di talang semai, akarnya kalau misalnya kita pindahkan ke permajaan, biasanya akarnya akan ada yang terputus karena dia di sini masih terlalu rapat ya teman-teman. Jadi akarnya itu saling menempel karena dia itu jaraknya itu sangat rapat, jadi terlihat seperti ini. Jadi di saat umurnya sudah menginjak 1 minggu lebih, jadi akarnya itu akan saling mengikat satu sama lain. Jadi di saat kita memindahkan ke permajaan ini, jadi mau tidak mau akarnya itu pasti akan terputus ya teman-teman. Jadi sayurannya sendiri pasti akan mengalami sedikit stres karena akarnya terputus. Jadi itu tidak masalah teman-teman. Teman-teman jangan risau, nggak usah panik. Nanti setelah sekitaran 2 minggu, setelah dia udah sedikit besar, nanti tanaman itu sendiri akan bisa beradaptasi dengan sendirinya ya teman-teman. Dia akan menunjukkan perubahan-perubahan dari kondisi daunnya sendiri. Yang penting dari vitamin pupuknya itu harus benar-benar sesuai teman-teman ya, sesuai dari standar yang mereka butuhkan. Jadi kira-kira seperti itu. Ini kondisi sayuran. Cuman saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan ke arah sana karena belum waktunya ya teman-teman ya. Jadi untuk sampai sini saja video yang saya upload tentang melanjutkan dari video yang kemarin. Untuk teman-teman semuanya, bila channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih.